satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia segala. Permintaan terakhir. Tiada ragu aku akan adanya engkau. Tiada bimbang aku akan kebesaranmu. Tiada jemu aku memuja keelokanmu. Tiada takut aku akan cintamu. Sesungguhnya tak ada tempat yang seperti jauh. Cakrawala tahu kau tak pernah beranjak. Langit ketujuh melihat senyummu tengah meledak. Tak ada tempat yang seperti jauh. Aku berduka, bukan karena kehilangan nafasmu, tapi senyummu. Aku merana, bukan karena kehilangan ragamu, melainkan keindahanmu. Akulah sahabat, tapi sahabat sesungguhnya adalah malaikat. Akulah kasih sayang, tapi kasih sayang sesungguhnya adalah Tuhan. Hanya satu pintaku, sudilah kau mampir ke sela mimpiku saat aku merindukanmu. Inong. Pesan untuk Tuhan. Tuhan, jangan membuatku menderita. Tutuplah kedua kelopak matanya, agar ia tenang dari deritanya. Tuhan, jangan membuatku kesakitan. Ambillah segera napasnya, agar ia terbebas dari sakitnya. Tuhan, jangan membuatku menangis. Hentikan denyut jantungnya, agar ia menghentikan tangisannya. Tuhan, jangan membuatku ketakutan. Baringkan ia di pelukanmu, agar ia bisa membunuh rasa takutnya. Terima kasih Tuhan, kini ia bersamamu. Tolong jaga dia sampai aku memintanya kembali. Bukan di kehidupan ini, tapi di kehidupan nanti. Selamat jalan sayang, calon bidadari surgaku. Udin. Ini ada soal matematika. Yang pertama saya tuju untuk mengerjakan ini adalah Jegi. Jegi, silakan maju. Jalan cerita. Jangan terus. Udah, waktunya habis. Silakan duduk. Oke anak-anak, lusa kalian bertemu dengan saya lagi. Persiapkan diri kalian sebaik mungkin karena akan ada ulangan. Iya. Jangan protes. Tak bosan-bosannya saya sampaikan kepada kalian, jika ada di antara kalian nilainya di bawah 70, maka saya akan men-scourcing. Tidak boleh mengikuti perjalanan saya selama 6 kali pertemuan. Pak, yang biasanya nilai 60
diskorsingnya cuma 4 hari, Pak. Nggak 70, Pak. Itu hukuman bagi siswa yang tahunya cuma komplain doang. Siapa nama kamu? Uji, Pak. Ucup, mulai sekarang standar nilai kamu saya naikkan menjadi 90. Jika sampai kurang 0,1 saja, kamu tidak akan saya masukkan dalam pelajaran saya sampai ujian semester. Udah anak-anak, selamat siang. Siap, Pak. Nanti istirahat mau nganterin pulang. Mau ngapain? Nggak apa-apa sih. Ih, Ucup belum ngomong. Apaan sih kamu diem? Oh iya, sir. Aku bingung deh, kenapa waktu itu yang saya marah kamu, malah aku yang dapat hadiahnya? Ya, kan kemarin aku udah bilang, aku tahu itu cuma akal-akalmu doang. Lagi pula, aku jadi mencari sesuatu. Ternyata dimakan di depan orang buat aku merasa lebih nyaman daripada dikasih sama orang. Terus, dianggap sebagai monster bisa membuat aku merasa lebih baik daripada dianggap udah nggak ada. Kamu? Ya, emang kamu nggak tahu apa? Selama 1,5 jam aku duduk di kelas, aku merasa aku nggak dapet jati diri aku sendiri gitu. Setengah jam pertama, aku merasa aku sedang ada di planet luar. Tidak ada tuan rumah yang menjamuku. Terus, setengah jam berikutnya, aku merasa aku sedang terbaring di ruang ICU. Seakan-akan aku baru bangun dari koma. Terus, setengah jam terakhir, aku merasa aku sedang disekap di peti mati. Seolah-olah semua orang sedang menangisi kepergianku. Aku jadi ngerasa teman-teman baruku nggak ada bedanya sama motor aku. Mereka menganggap aku sama. Itu mah salah kamu. Loh, salah aku? Seharusnya kamu menahan aku ketika Bu Arwiyah mengusir aku dari kelas. Aku nggak akan menjenguk kamu di ruang ICU. Aku juga nggak akan menyekat kamu di peti mati. Terus, apa dong yang bakal kamu lakuin? Aku bakal ngikat kamu di papan selancar. Lalu? Lalu aku menghanyutkanmu ke tepi pantai. Kemudian kamu di sana akan bisa berteriak sebebas-bebasnya, bisa bermain sebebas-bebasnya, sepuas-puasnya. Di sana ada angin yang nggak akan mempedulikan sel kanker di otakmu. Di sana juga ada ombak yang nggak akan mempedulikan sisa umurmu. Dan di sana ada aku yang nggak akan membiarkan kamu tenggelam. Kamu di sana menari bebas-bebasnya, seolah kamu di sana ada ratunya. matematika. Boleh kan? Boleh lah, kamu nginep di sini aja nggak apa-apa. Sekalian nemenin aku. Ah, jangan. Nanti aku malah ngerepotin kamu. Kepala aku aja sering nyeri kalau malam. Nanti malah aku ngerepotin kamu lagi. Yaudah yuk kita masuk aja. Ya. Enggak dong. Penyakit gue ini kadang buat aku merasa tingkat lebih hebat dari siapapun. Kenapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, aku bisa tahu seumur hidupku. Aku bisa memilih di mana aku akan memejamkan mata. Dimanapun, di tempat yang aku suka. Bahkan, Indahnya. Lalu yang kedua? jika aku diberikan umur panjang dan Tuhan memberiku cobaan lagi, aku nggak akan merasa. Maksud kamu
begitu. Karena ditikam itu nggak akan membuatku begitu kesakitan terlalu lama. Mungkin akan membuatku sekarat, bahkan cacat, ataupun kehilangan banyak darah. Namun aku akan pulih dalam beberapa bulan, bukan bertahun-tahun seperti penyakitku ini. Asal kamu tahu ya, Nom, aku ini sudah didera sakit selama 3 tahun dan gak bisa jelaskan dengan kata-kata. Itulah kenapa aku bilang, jika aku sembuh, aku gak akan pernah masih takut lagi. Karena aku sudah melewati cobaan terbesar yang sudah Tuhan berikan. Maka gak ada alasan apapun untuk aku melewati cobaan-cobaan lainnya, Pak. Suri, kamu udah bikin aku nangis sih, tanggung jawab dong. Udah gak apa-apa, nangis aja sepuas kamu. Tapi jangan ajak-ajak aku ya. Lalu alasan yang terakhir kamu apa? Kan tadi ada 3. Yang ketiga ya? Ya karena aku bisa mengenal teman-teman baru yang lebih seperti kalian. Kamu, Jeki, Ucup, dan Hei, kamu kenapa, Nom? Nggak apa-apa kok. Apapun Suri, apapun yang kamu ingin lakukan, lakukanlah. Suatu kehormatan untukku menjadi bagian dari impianmu. Hai, Nom. Aku kayaknya harus pulang dulu deh sebelum keluar papaku. Oh iya, gimana dengan sayembara kamu ketiga? Apa kamu udah punya ide? Ya udah ada beberapa ide sih, tapi aku bingung mau pilih ide yang mana. Sini deh, aku punya ide tahu. Apa? Ini tentang Parao. Ya, kamu jenius dong. Teman-teman perhatiin dulu deh. Nah, sebelum aku ngomongin sayembara ketiga aku minta maaf nih dan turut prihatin atas kejadian yang tadi tertimpa ke teman kita, Ucup. Nah, ya dulu aku juga punya kok guru overkill, tapi nggak sekejam dia. Apapun ini pasti utama itu overkill. Bentar deh. Ya, nih mungkin kalian tahu apa maksud tulisanku ini. Ya guys, saya mau nanya nih, kalian suka gak sih sama perilaku Parao itu? Nah, jawab sejujur-jujurnya ya. Gak usah sungkan deh. Nah, coba yang milih A, bisa angkat tangannya. Ya terus pilihan selanjutnya B, biasa saja. Ya, untuk yang C, mungkin ada yang pilih C. Nah, untuk memastikan jawaban terakhir adalah tinggal D. Untuk memastikan siapa yang milih D di kelas ini. Nah, udah ya, sekarang udah jelas nih hasilnya. Tidak ada satupun dari kita yang menyukai guru killer itu. Menurut aku sih gak ada salahnya atas ketidaksukaan kalian terhadap Pak Sri Toma. Toh, dia sendiri yang membuat bidang sekolah ini menjadi menakutkan. Nih, coba bisa dilihat dari cara ngajarnya. Aku aja gak bisa melihat gimana sosok gurunya. Setiap kali ngajar, dia selalu asik sendiri menerangkan pelajaran tanpa peduli kita itu ngerti atau enggak. Kalau bicara, selalu cepat. Seolah nggak ada niat tulus buat ngajarin murid-muridnya biar pintar. Menerangkan juga seadanya. Lalu kita dibuat untuk mencari jawabannya sendiri. Ya aku tahu, itu memang wajar buat anak kuliahan. Tapi kan kita ini masih SMA, kita butuh bimbingan sepenuhnya kan. Terus dia juga membuat kita mendapatkan nilai tinggi karena ancaman, bukan karena bimbingan. Coba deh pikir teman-teman. Ini tuh baru pola ngajarnya aja loh. Belum lagi kebijakan lainnya. Kalian bisa bayangin nggak? Aku cuma khawatir kalau keadaan ini terus dibiarkan, akan ada korban yang bunuh diri karena kelakuan Parao itu. Coba deh. Aku juga setuju sama kamu, Sur. Apalagi waktu pas dia mukul aku, rasanya pengen mati aja. Oh ya? Iyalah, malunya itu benar-benar di kamar harga diri aku. Tapi untungnya ada kamu di sini. Itu alasan kenapa aku tetap hidup sampai saat ini. Dek, nggak mau kembali sekali aja bisa kan? Jangan sampai ya kamu semua
pun di sayembara, nggak lagi-lagi deh. Ide saya yang baru kali ini diperoleh dari Inong. Aku setuju menggunakannya. Jadi aturan mainnya, aku minta kalian memikirkan bagaimana caranya mengusir paroh itu dengan cara yang cerdik. Ya, sudah. Ya, aku tahu ini emang nggak mudah. Aku nggak minta kalian memberikan ide sekarang kok. Aku tahu kalian pasti butuh waktu lah untuk memikirkannya. Tapi paling lambat besok pagi sebelum jam bel istirahat kalian harus memberikan idenya sama aku. Tapi harus diingat, kita melakukan ini bukan karena dendam, tapi buat kebaikan kita semua. Ingat loh ya, bukan karena dendam, untuk kebaikan kita semua. Nah, satu lagi, jika kita berhasil mengusir paroh itu, kita berarti sudah membela Pak Mur. Beliau dan guru-guru lainnya pasti ada di pihak kita. Ya aku tahu, pokoknya Pak Paroh itu harus cepatnya dinyahkan dari sini. Tapi masalah soal kayak gini-gini sih, jagoannya si Udin nih, pasti dia lagi yang menang kan? Pastinya lah Jack. Kalau bukan besok malah hari ini juga bisa. Aku kasih tahu. Serius? Kalau gitu aku minta kamu maju, Din. Kita kan mau mendengar idemu. Bener kan teman-teman? Ya. Tunggu dulu. Kalau emang ideku dipakai, hadiahnya apa? Apapun deh yang kamu mau. Serius? Iya, aku yakin. Ini kan bukan sayembara biasa, makanya hadiah juga gak boleh biasa. Kalau aku minta hati kamu, awas tolak ya. Sebenarnya kamu tuh punya ide atau enggak sih? Jam istirahat tinggal 15 menit lagi. Aku gak suka ya sama orang-orang yang suka buang-buang waktu. Oke. Jadi gini, sebenarnya ngusir paroh itu gampang-gampang susah. Kenapa aku bilang susah? Karena paroh itu memiliki kedudukan yang penting di sini. Jadi Pak Mur itu nggak mungkin bisa mengeluarkan dia dari sekolah karena nggak punya alasan. Kenapa aku bilang gampang? Karena nggak ada yang menyukai Pak Silit, Pak Tonga. Nggak akan ada yang membela dia kalau kita berhasil memojokkan dia. Jadi dengan begitu kita berhasil mendekapnya. Caranya? Nah, caranya kita akan ngajak kelas lain untuk membantu kita. Saya nggak yakin kalau ini bakal berhasil kalau cuma kita yang melakukannya. Kita akan membuat si Paroh itu menepati janjinya. Menepati janjinya? Maksud kamu? Nah, kita tahu kan kalau Paroh itu bakalan mengundurkan diri kalau dia gagal membuat kita memperoleh nilai bagus. Jadi maksud kamu kita harus... Betul teman-teman, kita harus menggagalkan diri. Hah? Menggagalkan diri? Gimana caranya? Caranya, ya kita mengabaikan standar nilai yang selalu ditetapkan oleh si Paroh itu. Oh, ya, aku ngerti. Coba lanjutin. Jadi, lusa kita ulangan kan? Iya. Nah, kita bisa mulai beraksi. Nah, untuk yang pintar kayak kamu Suri dan kamu Inong, kalian harus menggagalkan ulangan kalian segagal-gagalnya. Untuk kalian semua harus menggagalkan ulangan kalian. Betul. Terus Din, kalau si Pak Parohnya itu ngamuk gimana? Terus sanksi skorsingnya gimana? Kan nggak semua orang mau diskorsing, Din. Enggak Jack, si Paroh itu mungkin murka, tapi kemarahan itu bakal dia makan sendiri. Soal hukuman, dia memang memberikan hukuman kepada kita. Tapi kita nggak sendiri. Kalau kita diberi hukuman, kita akan menghadapi itu bersama-sama. Soal skorsing, saya kira dia nggak bakal melakukan itu. Kenapa? Karena kalau kita semua diskorsing, maka kelas akan jadi kosong. Lalu ntar dia mau ngajar siapa coba? Oh iya. Ya. Lalu? Nah, sekarang tinggal keputusan Pak Mur untuk memindahkan si Paroh itu dari sekolah ini. Betul. Aku setuju banget ya sama ide kamu. Ya, kamu boleh dulu deh. Green. Nah, teman-teman, masih ada satu lagi yang harus aku bicarain kepada kalian. Ini masalah hadiahnya. Ya, seperti aku bilang, sayembara ini bukanlah sayembara biasa. Jadi aku sudah mempersiapkan 2 hadiah. Yang pertama, aku akan menyiapkan hadiah untuk kalian. Nah, si pemberi ide ini bakal aku penuhi permintaannya sebagai pemenang. Untuk hadiah kedua, ini aku persembahkan untuk kalian semua deh, untuk kelas 11 dan kelas 9. Nah, sebagian memang benar, tapi hadiah utamanya bukan itu. Terus apaan dong? Nah, aku sudah membicarakan soal hadiah ini kepada papaku dan dia langsung setuju. Jadi untuk hadiahnya saat liburan semester kita semua akan pergi ke Dufan. Serius, Suri? Kamu mau ngajak kita semua ke Dufan? Astaga. Bahkan papaku bilang kenapa harus tunggu liburan semester? Kalau misalnya udah kita mau berangkat, boleh
Pagi Tante. Pagi. Surinya ada nggak? Kamu yang namanya Udin ya? Iya Tante. Tante pasti mamanya Suri ya? Iya. Oh, udah saya duga. Tante cantik banget sih. Pasti Suri kalau udah gede kayak Tante. Oh, makasih. Tante harap Tuhan mengizinkannya ya. Iya. Oh iya, ayo masuk dulu. Surinya masih siap-siap. Oh, di sini aja Tante. Udah nggak apa, masuk aja. Ya udah deh. Sekalian ada yang mau Tante omongin. Udin, kalau Tante boleh tahu usia kamu sekarang berapa? 17 tahun. Tante duga kamu sama kayak Suri. Saat usia remaja kayak gitu itu saat paling indah untuk dikenang. Saat usia kamu, Tante sudah mengenal apa itu dinamakan jatuh cinta. Kamu sendiri gimana? Udah sih Tante. Oh ya, kapan? Dulu waktu SD saya pernah suka aja sih sama teman saya. Cuman saya nggak pernah ngungkapin dia. Udin, kalau kamu suka sama orang itu jangan dipandang sendiri. Nanti dia bisa kecewa. Maksud Tante gimana? Maksud Tante, kalau kamu suka sama seseorang, kalau kamu merasa sama seseorang, kamu tuh harus juga ungkapin ke dia. Terlambat sedetik saja, dia tidak akan tahu. Mungkin untuk selamanya. Dan itu bukan hanya kamu yang akan kecewa, tapi orang yang kamu suka itu akan kecewa juga. Kayaknya Tante juga baru melakukan yang sama deh apa yang Tante bilang. Maksud kamu? Iya, Tante sebenarnya pengen ngungkapin sesuatu ke saya kan. Kalau boleh tahu sih, kenapa Tante? Kalau boleh tahu aja. Enggak, Tante cuma mau ngasih tau aja ke kamu. Tante kan udah lebih berpengalaman daripada kamu. Ya, seenggaknya kamu kalau suka sama seorang itu langsung kamu ungkapin. Cinta itu tidak bisa menunggu. Tante bisa baca pikiran saya ya? Saya akui saya lagi suka sama seseorang. Benarkah? Maaf ya kalau Tante lancang, tapi Tante kepingin tahu siapa sih orangnya? Dia nggak jauh kan Tante. Dia orang yang istimewa, bukan orang sembarangan. Kalau Tante tahu, saya malah takut saya lancang sama Tante. Udin, lihat mata Tante. Apa Tante kelihatan seperti orang yang hendak merendah kamu? Hal paling lancang di dunia ini adalah ketika kita merendahkan atau menghakimi orang yang baru kita kenal selama 5 menit. Kamu percaya kan Tante akan melakukan itu? Jadi kamu mau ngasih tahu kan siapa orangnya? Udin? Oke lah Tante. Saya akan ngasih tahu ke Tante. Tapi kalau boleh tahu kenapa Tante nanya itu ya? Tante cuma mau bantu kamu aja, gimana caranya sih biar meluluhin hati dia, biar kamu sama dia nggak saling kecewa. Tante nggak maksud apa-apa kok, Tante cuma mau ngebantu kamu, ngebantu kalian. Sebenarnya dia nggak jauh kok Tante. Tidak jauh, berarti dia... Iya, dia itu... Dia... Udin, Udin udah jalan dari tadi. Baru sampai tuh. Suri, udah ya langsung berangkat aja kalian, ini udah siang. Iya. Oh iya sayang, nanti kalau papa nelpon jangan diangkat ya. Nanti mama bilang kamu udah tidur. Iya ma, makasih ya ma. Oh iya, satu lagi. Nanti kamu jangan terlalu banyak berdiri ya. Nanti kamu lemas. Terus jangan lupa minum obatnya. Kamu kan udah janji sama mama mau minum obatnya. Yang pil warna merah buat jam 10, terus kapsul warna putih buat jam 2. Iya mama udah ke 7 kalinya ngomong sama gitu sama aku pergi lah ya. Iya. Iya, ayo ya untuk kamu Udin. Tolong jaga baik-baik anak tante ya. Buat hari ini menjadi hari yang tidak bisa lupakan. Iya, Tante. Kita berangkat dulu ya Tante. Ada mama. Ku coba merangkai kata cinta, walaupun ku bukanlah pujangga yang bisa tuliskan kata-kata yang indah. Nyatanya tak ada
dan nyali